الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. Jangan lupa like dan subscribe. Aku punya jam baru dong. Aku punya jam Nah, punya jam kucing. Bapak masuk YouTube. Guys, kita masuk YouTube. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk Gibran. Duduk. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk kepada bab tentang rukunnya mandi ya. Kemarin sudah hal-hal yang mewajibkan mandi, kemudian kita masuk kepada rukun-rukun mandi. Faslun fil ghusli. Diajak ini dulu aja ya anak-anak. Maaf, ini anak-anak lagi pada main di masjid. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fil ghusli. Furudul ghusli. Ajak keluar dulu ya, main keluar dulu ya. Main dulu sama Uma. Nah, rukun-rukunnya mandi. Rukun mandi cuma ada dua, ya. Cuma dua saja, yaitu niat dan meratakan air ke seluruh tubuh. Niat dan meratakan air ke seluruh tubuh. Pembahasan yang pertama sekarang niat. Furudul ghusli ay arkanuhu wajiban kana al-ghuslu aw manduban. Diambil saja nggak apa-apa. Digendong. Coba Lutfi ikut bantu diangkat keluar. Gibrannya diajak keluar. Nanti yang lain ngikut semua. Abang keluar dulu. Rukun-rukunnya arkan wajiban kana al-ghuslu au manduban. Baik itu mandinya mandi wajib maupun mandi sunnah, rukunnya sama. Isnani ada dua. Al-awalu yang pertama, an-niyatu adalah niat. Jadi mandi rukun yang pertama adalah niat. Ka'an yanwiya al-junubu rafal janabati. Contohnya seperti niat orang yang junub. Ketika mandi niat menghilangkan jinabahnya. Nawaitul ghusla li raf'il hadatsil akbari minal jinabati fardhulillahi ta'ala, atau nawaitul ghusla li raf'il jinabati, gitu juga boleh. Janabati atau jinabati sama saja. Awil haidu wan nufasa'u raf'al haidi awin nifasi, atau raf'al haidi raf'an nifasi sama aja. Nawaitul ghusla li raf'il haidi atau li raf'in nifasi boleh. Au yanwiya kullun ada al-ghusli au fardihi au wajibihi, atau niat melakukan mandi atau fardunya mandi atau wajibnya mandi,
atau al-ghusl wajib atau niat mandi wajib. Ya. Kulun ada al-ghusli au fardhihi au wajibihi awil ghusl wajib atau niat ghusl wajib itu juga boleh. Awil ghusl lis salati atau nawaitul ghusl lis salati boleh. Aku niat mandi untuk supaya boleh sholat gitu artinya. Au raf'al hadathi faqat atau cuma niat nawaitul husla li raf'al hadathi itu juga boleh. Awit taharata anhu atau niat bersuci dari hadas. Nawaitul husla li taharati anil hadasi itu boleh. Aulahu atau at-taharah lil hadas boleh. Au li ajlihi, pokoknya yang kaitannya dengan taharah, kemudian kaitannya dengan hal yang menjadikan boleh dilakukan yang tadinya dilarang ketika belum mandi itu boleh. Awit taharah al wajibah atau niat bersuci yang wajib. Au li shalah atau untuk salat, au lal ghusla wal taharata faqat. Kalau cuma niat mandi malah enggak sah. Saya niat mandi itu doang enggak sah. Mandinya kan mandi apa kan enggak jelas. Atau saya niat bersuci itu juga enggak sah. Harus bersuci dari apa gitu. Dari hadas, enggak harus nyebutin hadas besar, hadas gitu doang udah sah. Qad takunu 'adatan, karena kadang-kadang ada yang saya cuma niat mandi gitu doang. Au nawatil, karena kalau saya niat mandi itu tidak beda dengan mandi yang biasa. Au nawatil haidu au nafasu hilal wat'i min haitsu tawaqqufu al ghusli. Atau misalnya orang yang haid dan nifas niat mandi supaya boleh berhubungan badan dengan suami, boleh. Saya niat mandi supaya boleh berhubungan badan, itu boleh. Wa in kana haraman, naudzubillah, walaupun bahkan haram. Kazina seperti zina. Jadi mandinya sah tapi nanti zinanya ya tetap haram. Jadi artinya ketika kita berbuat dosa itu jangan ada kata-kata sekalian gitu. Jadi sedosa apapun tuh diminimalisir. Dosa besar, dosa kecil diminimalisir. Karena meminimalisir dosa itu di situ ada kesan bahwa kita masih ada rasa takut sama Allah. Nah, dosa yang sulit diampuni itu ketika dosa yang dilakukan dengan tanpa rasa takut sama Allah. Itu sulit diampuni. Bahkan cenderung nanti meninggalnya itu su'ul khatimah. Sama dengan berbuat dosa di tempat umum. Berbuat dosa tanpa rasa malu terhadap orang lain itu juga dosanya besar sekali. Bisa jadi itu tidak diampuni. Ada suatu riwayat yang mengatakan tidak diampuni. Nah, mengapa dosa yang di depan orang umum tidak diampuni? Nah, kemudian di situ ada penjelasan bahwa ketika kita melakukan dosa di tempat umum itu seolah-olah kita menyampingkan Allah. Karena mestinya kita dosa itu kan takut sama Allah. Nah, ini sudah di tempat umum ini kan berarti sudah tidak ada rasa malu lagi sama Allah sehingga dianggap menyekutukan Allah. Gitu. Berarti kan ada selain Allah yang lebih menakutkan gitu. Yang lebih dia segani. Nah, makanya hampir disamakan dengan syirik sehingga sulit diampuni melakukan maksiat atau dosa di depan orang. Makanya jangan sekali-kali ketika maksiat jangan merasa bangga apalagi dipamerkan kepada orang lain. Ini prinsipnya begini. Makanya jangan sekali-kali dalam berbuat maksiat itu ada kata-kata sekalian. Misalnya, lah ngapain sholat pakai jilbab juga nggak pernah gitu, sekalian aja gitu kan. Enggak, jadi jilbab sendiri, sholat sendiri, maksiat yang lain sendiri gitu. Semuanya
masing-masing dari poin-poin maksiat itu harus ada nilai takut kepada Allah. Makanya bener kan di YouTube itu, saya punya teman orang Islam, dia mabok di kafe, di diskotik gini. Tapi pas kita suguhi babi nggak mau, katanya haram. Lah padahal mabok kan haram itu. Iya, tapi tetap maksiat itu jangan sekalian gitu. Jadi masih ada mendingnya, ada takut terhadap babi masih mending gitu. Jadi jangan kemudian sudah ini kok pakai gengsi sok soleh gitu misalnya. Ya enggak, tetap ada nilai lebih. Enggak, di luar juga enggak pernah pakai jilbab, kok gayanya sholat, ya enggak, memang sendiri-sendiri. Apalagi jilbab itu termasuk syariat yang khilaf. Di guru-guru saya juga khilaf. Guru-guru saya itu kan Masya Allah ahli hadis. Habib Umar itu sampai pernah ketika berkunjung ke Indonesia, ada santri-santri putri yang minta foto itu, beliau tetap memperbolehkan, tidak, padahal membuka wajah. Tapi itu masalah himar ya. Kalau masalah niqab, penutup muka, beliau tetap kalau yang menutup selain muka wajib. Tapi beberapa ulama ada yang lebih jelasnya bisa dibaca di bukunya Profesor Habib Quraish Shihab. Itu ada penjelasannya lengkap di situ. Memang ada yang mengatakan bahwa itu termasuk salah satu tradisi di sana. Dan beliau kan ahli tafsir, ahli Quran. Jadi ya kita yang ilmunya belum sampai jangan terlalu mudah menyalah-nyalahkan orang alim. Bahkan salah satu guru saya itu Habib Ali Al-Jufri, itu santri pertama Habib Umar awal-awal. Beliau sempat saya mendengar langsung, di Indonesia mungkin kurang maslahah ketika memakai niqab, kata beliau. Niqab itu yang cadar itu kurang maslahah karena di sebagian tempat niqab itu kadang-kadang, mohon maaf, membuat orang tidak nyaman untuk berinteraksi gitu, tidak melihat wajahnya, ini siapa dan ini gitu. Dan bahkan di era tertentu saat itu ketika terjadinya gedung kembar itu, WTC, World Trade Center itu kan lagi rame-ramenya teroris itu, bahkan kadang-kadang disinyalir seperti itu. Jadi ya fatwa itu kadang memang konteksnya itu menyesuaikan ya. Fatwa ulama itu konteksnya menyesuaikan. Sangat toleran sekali. Makanya Habib Ali Al-Jufri itu Masya Allah, beliau itu dalam berbagai forum sering dialog dengan ateisme, liberal, terus ilmuwan-ilmuwan dari Eropa, dari Inggris dan sebagainya, pengamat-pengamat, terutama ilmu sosial, terutama pengamat-pengamat yang mengamati Islam. Dan kita ini kan nggak tahu di Cambridge, di California, di kampus-kampus Inggris, di mana itu banyak orang-orang non-Muslim yang mempelajari Islam itu sampai sedemikian jauh. Bahkan di sana itu ada beberapa orang yang tokoh pakar Imam Ghazali, pakar Imam Al-Farabi, itu sampai ada. Bahkan waktu muktamar kumpulan thariqah sedunia waktu itu ya, ada thariqah kan secara nasab, secara sanad itu kan diverifikasi, ini muktabar itu artinya legal, itu ini sah gitu, sah atau tidak. Itu ternyata pakar sanad yang hafal betul dan tahu betul silsilah estafet pewarisan ilmu itu, sanadnya dari sini ke sini ke sini. Itu ternyata orang Jepang, profesor siapa namanya ya, pokoknya Jepang lah,
orang Jepang, dan beliau non muslim, pakar sedemikian rupa beliau tuh hafal betul sanad-sanad thariqah. Thariqah yang mutabaroh. Lah waktu ada muktamar itu beliau ikut kumpul dan diminta untuk menyampaikan itu. Ya karena kadang orang-orang kita tidak punya sarana untuk riset itu kadang-kadang kadang juga kurang ulet juga dan orang-orang di sana banyak yang ulet. Dan bahkan kamus bahasa Arab yang paling membantu di sedemikian ulama memakai itu juga yang bikin non muslim. Namanya kamus Munjid. Kamus tebal sekali itu. Dan lagi buku takhrij hadis. Ya, hadis itu sampai kalau nggak salah 20 jilid kalau nggak salah itu. Satu jilidnya tebal padahal. Itu yang buat juga non muslim. Buku takhrij itu untuk memverifikasi setiap kita menjumpai hadis, memverifikasi hadis ini kira-kira sahih atau tidak. Itu yang nulis non muslim. Makanya terkenal sekali Rasulullah bersabda, al-hikmatu dhallatul mu'minin. Setiap ada kebaikan, setiap ada manfaat, setiap ada hikmah, itu hakikatnya adalah barang hilangnya orang Islam, orang beriman. Makanya ambillah. Ambil saja, enggak usah sok-sok anti non muslim. Dan kita berterima kasih sama mereka, berterima kasih. Tapi sekian orang yang menggeluti hal seperti itu, sekian orang banyak yang akhirnya dapat hidayah dan masuk Islam. Banyak sekali. Bahkan mayoritas. Dan tadinya kayak itu yang nulis takhrij sampai berjilid-jilid itu. Dan itu oleh ulama dinilai memang takhrij itu memang benar-benar otentik dan akurat. Akurasinya sangat tinggi bahwa diverifikasi hadis ini oh ya sahih. Kalau orang melihat bukunya ini, itu awalnya mereka menulis itu karena mencari kelemahan Islam. Karena itu proyek dari dari orientalis barat. Itu ketika disinyalir waktu itu di India, kemudian di Indonesia ini dijajah kok sama Inggris, kok sulit sekali mereka dikalahkan. Nah, kemudian setelah diteliti ternyata orang Islam itu berpegang teguh pada Al-Quran. Kemudian katakan kalau mau ngalahin orang Islam gampang, jauhkan mereka dari ini, sambil ngangkat Quran ini, jauhkan mereka dari ini. Artinya mengutus cendekia-cendekia yang jenius untuk mempelajari Islam. Nah itu sekitar 80% lebih masuk Islam. Dan itu setelah memproduksi sekian banyak yaitu riset-riset yang akhirnya manfaat untuk kita semua. Itu makanya beliau seringkali berdialog dengan itu Habib Ali Al-Jufri. Habib Ali Al-Jufri itu bahkan punya pandangan, saking toleransinya beliau, boleh jadi ayat wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula. Ayat itu artinya kan kami Allah tidak akan menyiksa. Kami wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula. Kami Allah tidak akan menyiksa sebuah kaum sebelum kami datangkan utusan kepada mereka. Nah, kalau tafsir yang klasik kan ayat ini kan diartikan itu untuk masa fatrah. Masa fatrah itu masa di mana ketika nabi tidak diutus di zaman itu. Karena setiap nabi itu kan ada fase vakum, kosong ya. Kosongan kayak Nabi Isa sampai ke Nabi Muhammad sekitar 500 tahun tuh kosong, vakum, nggak ada nabi yang diutus. Nah, masa vakum itu tuh ayat itu masuk bahwa wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula. Allah tidak akan menyiksa sesiapapun di masa vakum itu gitu. Karena tidak ada rasul yang diutus. Jadi nanti penilaiannya ya cuman baik buruk, nggak ada standar yang nggak haji begini, yang nggak zakat begini, yang nggak sholat, nggak ada. Nanti standarnya udah baik buruk aja. Baik ke tetangga, nggak pernah nyakitin orang, ya berarti dapat pahala. Kalau jelek, walaupun nggak ada iman kepada Allah, nggak ada. Nah, itu ayat itu masuknya kalau tafsir yang klasik, tafsir yang zaman dulu itu begitu.
Tapi Habib Al-Jufri punya pandangan bahwa wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula, bahkan itu terjadi hari ini. Karena beliau telah mengadakan penelitian, beliau menyebar survei, jadi menyebar belangko ke berbagai negara di seluruh dunia, mempertanyakan banyak hal tentang Islam, dan beliau riset terus. Dan di waktu saya ngaji di sana itu kan tahun 2012-an ya, 2011 2012 itu, di penelitian itu ketika kata kunci ditulis di Google itu Islam enter threat, itu yang 90 sekian persen itu membicarakan kejelekan Islam. Nah, yang hanya sekian persen baru membicarakan Islam yang sebenarnya itu. Nah, makanya masa fatrah masih terjadi di hari ini. Contoh misalnya orang terlahir di lingkungan non muslim, misalnya Kristen lah, atau Katolik atau Buddha atau Hindu atau apapun, terlahir di lingkungan itu, punya orang tua itu, tetangganya agamanya itu, yang dia rasakan kebaikan, kedamaian. Kemudian dia mencari sedemikian rupa kebaikan karena dia memang orang yang mencari kebaikan. Ia pun sempat misalnya coba saya verifikasi agama yang saya imani ini benar apa enggak. Setelah diverifikasi kayaknya kurang pas. Akhirnya dia cari. Nah, di antara jalannya ya Google itu, dia ketik coba saya mau barangkali Islam ini lebih baik dari agama saya. Kemudian dia ketik Islam di Google dan hasilnya ini kayaknya serem juga ini Islam. Udahlah saya pakai ini. Terus dia ketik lagi agama yang lain. Ketemunya yang baik, ya udah. Orang tua saya agama Kristen tetap baik, tetangga saya Kristen tetap baik, teman-teman saya Kristen orangnya baik-baik. Kayaknya yang baik tetap ini gitu. Tetap bukan Islam. Itu ada. Nah, itu kata Habib Al-Jufri, ayat itu masih masuk ke situ. Bahwa sejauh dia mencari kebaikan, kemudian yang ia temukan itu, ya sudah masuk ke wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Maka Allah tidak akan menyiksa dia, tetap akan diproses dengan keadilan Allah. Namun kemudian sikap dari kita, terutama para santri, nanti dapat efek dosanya itu, karena tidak menjadi rasulah, tidak mendatangi ke sana, atau yang bisa nulis tidak nulis artikel di Google, yang bisa ngonten di YouTube tidak ngisi konten-konten yang Islam. Nanti yang dosa yang kita gitu. Kalau dia malah nggak dosa karena memang dia sudah berusaha mencari kebaikan, tapi yang dia temukan ya kebaikan yang ada di sekitarnya. Nah, ini Habib Ali Al-Jufri punya pandangan seperti itu. Dan yaitu tadi prinsipnya ketika maksiat jangan ada kata-kata sekalian. Oh, saya udah begini sekalian lah gitu. Jangan ada kata nanggung. Pokoknya sekurang-kurangnya sisakan sedikit rasa takut kepada Allah. Kalau memang nggak bisa banyak, harus ada takutnya ke Allah. Itu yang nanti bisa jadi lantaran kita untuk mendapatkan taufik dan hidayah dan ampunan. Ada potensi tobatnya diterima gitu. Li'anna lahu jihataini wa ilam takun muslimatan walal wati'u musliman tuh. Apa namanya? Jadi fikih tuh begitu. Pokoknya walaupun zina, dan zina itu dosanya besar, tapi kalau ketika kamu punya berkewajiban mandi junub, ya tetap mandi junub gitu. Qala al-Hisniyu walau nawal junubu istibahata ma yatawaqqaf 'ala al-ghusli ka salati wa tawaf qiraatil qur'ani aja'ahu. Ya, kalau niat junub ini untuk misalnya mandi junub, niat untuk mengesahkan apa saja yang disahkan setelah itu, tawaf, sholat, baca Quran, berhubungan suami istri. Pokoknya niat untuk supaya boleh itu udah sah niat mandinya. Untuk baca Quran misalnya. Wa inna wa ma yustahabu lahu ka ghusl jumu'ati wa nawi lam yuji'u. Ya, tapi kalau niatnya niat sunnah ya enggak boleh. Misalnya punya junub, kemudian mandi, niat untuk mandi Jumat, sunnah Jumat, enggak sah mandinya. Tapi kalau niat dua-duanya malah sah. Saya
mandi junub dan juga niat mandi untuk Jum'ah sah. Misalnya itu kan dimulai dari bangun tidur ya. Pokoknya mulai dari sebelum subuh itu sudah disunahkan mandi Jum'ah. Karena kalau di sana zaman dulu kan memang air kan langka sekali ya. Kalau di sini ya mandi sebelum subuh untuk Jumatan, nanti Jumatan udah bau lagi. Mandinya ya sudah rada kesinian. Ya misalnya sudah pagi, kemudian berhubungan badan dengan istri, maka dia wajib mandi. Nah diniati dua mandi itu dapat dua-duanya. Sunnah mandi Jumatnya dapat, mandi wajibnya juga dapat. Tapi kalau niatnya mandi wajib saja, maka sunnah mandi Jumatnya nggak dapat. Pokoknya kunci kesunahan itu harus diingat-ingat selalu ini. Kunci kesunahan itu ada niatnya. Ada niatnya, harus ada niatnya. Makanya imtithalan. Qausul Jum'ati wa nawi lam yuzihu li'annahu lam yanwi amran wajiban. Ya karena tidak meniatkan sesuatu yang wajib jadi tidak sah. Walau nawal ghusla al-mafruḍa aw fariidatal ghusli ajza'u qat'an. Kalau saya niat mandi wajib gitu doang udah sah. Niat mandi wajib gitu udah. Qala fi rawdah intaha. Wala budda an takuna an-niyyah muqtarinatan bi awwal mawsulin sawa'an kana min asfalil badani aw 'alahu aw wasatahu ana badan al-junubi kullahu ka'udun wahid. Ya dimulainya niat itu ya dari ketika membasuh awal, mau atas, mau tengah, mau bawah, pokoknya awal kali niat itu pas basuhan awal. Sehingga ketika misalnya sudah membasuh kepala tapi niatnya pas basuh dada, maka kepala harus dibasuh lagi karena tadi belum diniati. Jadi yang dihitung itu yang setelah dimulainya niat. Yang basuh manapun boleh, mau dari bawah tidak. Dan boleh tidak langsung boleh ya. Mandi junub boleh tidak langsung. Misalnya saya niat mandi wajib. Tuh. Basuh kepala doang nih ke keran sampai leher. Bawahnya entar itu boleh. Mau sekian jam juga boleh. Oh ini yang sering kali orang ini mandi junub itu, jadi orang punya junub itu tidak membatalkan puasa ya. Orang punya junub bukan orang berjunub ketika sudah puasa, tapi orang berjunub misalnya dia belum mandi wajib, tapi sudah imsak itu puasanya nggak batal. Ini banyak sekali orang dikira mandinya harus sebelum imsak itu ini. Enggak harus. Mandi jam berapapun. Yang jelas ketika mau sholat subuh wajib mandi dulu. Mau sholat subuhnya jam 5:30 sampai mepet subuh tetap boleh baru mandi sholat subuh. Atau ketiduran misalnya. Ketiduran bangun jam 7 atau jam 8 atau jam berapapun lah ketiduran sampai ini. Belum mandi junub itu puasanya tidak batal. Karena saya sering ada pertanyaan seperti itu. Nah, kadang orang kan memaksakan akhirnya kedinginan atau mohon maaf mau berhubungan badan ketika bulan Ramadan takut nanti nggak sempat mandi sebelum imsak misalnya. Nggak apa-apa, mandi sudah imsak nggak apa-apa. Dan itu semua mazhab. Jadi pendapatnya sangat kuat sekali. Enggak perlu khawatir. Wala buta an takuna niyatu muqtaran. Ya. Falau nawa ba'da ghusli juz'in minhu wajibat i'adatu li'adamil i'tidad bihi qabla niyyah. Iya, pokoknya yang dihitung itu setelah niat. Yang tadi belum niat harus dibasuh lagi. Fa wujubu qarniha bi awalin nama huwa lil i'tidad la li sa'atin niyah ya li'annaha qad sahhat walau lam yaqrunha bi awalihi ya penjelasannya tadi sudah. Wasani, nah itu rukun yang pertama, rukunnya cuma 2 ya, niat dan meratakan air ke seluruh tubuh, cuma 2 itu. Sekarang yang kedua, wasani ta'mimul badani, meratakan air ke seluruh tubuh. Ay zahiri bil ma'i, seluruh zahirnya badan.
dengan air. Wa minhu al-anfu wal umulatu al-mutakhadzana bin nahwi dzahabin. Termasuk itu adalah hidung dan tangan yang disambung dengan emas. Jadi, tangan ada itu emas yang berupa apa itu? Atau diganti misalnya jarinya terpotong diganti emas, atau itu nanti emasnya ikut wajib dibasuh juga ya. Walaupun di dalam sambungannya nggak terkena basuhan. Ya, ini potong terus disambung, terus di dalam sambungannya nggak kena air nggak apa-apa. Tapi emasnya ini wajib dibasuh sebagai ganti dari, atau emas yang diselusupkan itu kan ada itu seperti ini. Atau hidung yang ituin emas, wajib dibasuh. Fayajibu ghasluhu badalan amma tahtahu li'annahu bil qat'i sara min adh-dhahir. Iya, karena ketika dia diambil itunya bawahnya kan termasuk zahir. Wa dhufru yusama basyaratan huna. Di dalam mandi ya, di dalam mandi kuku itu termasuk kulit. Tuh, kuku termasuk kulit. Tapi di dalam wudu kuku tidak termasuk kulit, artinya ketika bersentuhan kuku dengan kuku beda jenis, wanita dan laki-laki tidak batal. Tapi dalam mandi kuku ini dianggap kulit sehingga wajib dibasuh kuku itu. Karena dianggap basyar. Bikhilafihi fi babin naqid. Berbeda dalam hal membatalkan, bukan dalam hal wudu. Wudu juga wajib dibasuh, wajib. Tapi dalam hal membatalkan ya maksudnya. Di dalam membatalkan wudu itu kuku tidak termasuk kulit. Wala yajibu qulu sya'ri an-nabiti fil 'aini awil anfi. Tidak wajib membasuh bulu mata. Ya, kalau alis wajib alis, tapi bulu mata ini tidak wajib. Begitu juga rambut-rambut yang ada di dalam hidung itu tidak wajib. Tidak wajib. Tapi kalau alis, bulu mata dan rambut di dalam hidung ini tidak wajib terbasuh. Wa inna ma wajaba ghuslu minan najasa li ghilatiha. Ya kecuali kalau najis ya dia wajib dibasuh. Wa yajibu isallul ma'i ila tahtatil ghurlah. Wajib membasuh yang ada di dalamnya orang yang belum sunat. Ya, misalnya mu'alaf belum disunat itunya. Ya, memotong itu hukumnya sunnah ya. Menyunati itu tuh hukumnya sunnah. Tapi menjaga dia dari suci itu wajib. Dan kalau nggak dipotong itu sangat berpotensi nanti ada najisnya di situ. Maka jadi akhirnya seolah-olah wajib. Jadi sunatan itu menjadi seolah-olah jadi wajib. Karena nanti repot untuk jaga itu. Nah, di antaranya ketika mandi itu di dalamnya yang daging belum dipotong itu juga wajib dibasuh. Kalau nggak terbasuh nggak sah mandinya. Karena itu dianggap zahir. Li'annahu zahirun hukman wa illam yadhhar hissan. Karena dia dianggap zahir walaupun secara mata dia tidak zahir, tertutup. Li'anna mustahaqqatul izalah. Ya, karena dia memang harus dihilangkan najis yang ada di dalam situ. Wa min thamma law azalaha syakhsun fala dhamana alaih. Makanya bentar ya. Makanya ketika ada orang, mohon maaf, nih iseng temennya ada yang belum sunat itunya, terus dia iseng dipotong pas tidur itu gunting krek gitu. Itu nanti dia nggak kena hukuman apa-apa itu, kena hukuman apa-apa, nggak dapat apa, nggak menanggung akibatnya lah. Walau lam yumkin ghusl matata illa bizalatiha wajabat. Makanya kalau sampai orang tidak dipotong kuncupnya itu, kok ada najis yang di situ tidak bisa dihilangi kecuali disunat, dipotong, maka menyunati itu jadi wajib. Jadi yang tadinya namanya hukumnya sunat sampai istilahnya saja sunatan ya. Karena memang hukumnya memang sunnah. Tapi ya itu tadi, dari najisnya wajib, dari mandi wajibnya wajib gitu loh.
Jadi walaupun sunnah seolah-olah wajib gitu. Karena kalau sampai itu nggak terlaksana ya dosa. Mandi nggak terbasuh, najis nggak terhilangkan, menjadi dosa. Maka baginya itu wajib sunnah, jadi sunatan menjadi wajib itu. Fa'in ta'arad shalah kafaqiyat tahran. Kalau sulit wa hadza fil hayy. Ya misalnya tidak bisa menghilangkan, misalnya dia belum disunat, terus mau sunat itu nggak ada waktu, itu waktunya udah mepet mau sholat, maka dia nanti dianggap sebagai faqidut tahurain. Faqidut tahurain itu berarti apa? Ya, faqidut tahurain, istilah ini diingat-ingat. Faqidut tahurain itu orang yang tidak bisa bersuci dengan air dan debu. Karena tahur itu ada dua, air dan debu. Yang bisa dipakai untuk bersuci itu ada air dan debu. Nah, dua-duanya nggak bisa. Bisa karena sakit, atau memang bisa karena nggak ada air sama sekali. Seperti di pesawat itu. Di pesawat itu kan tidak ada debu, ya, tidak ada tanah ya. Hanya turab. Turab itu tanah bukan debu artinya. Kalau hubar itu debu. Nah, tayamum itu dengan tanah yang berdebu, ini diingat-ingat. Tayamum itu dengan tanah yang mengandung hubar. Jadi bukan tembok, wah ini ada debunya, enggak. Tanah tapi yang mengandung hubar, ada debunya. Makanya tanah yang enggak ada debunya seperti batu bata atau tembok, ini kan enggak ada debunya. Nah, pesawat itu kan debu enggak ada, air enggak ada, itu namanya faqidut tahurain. Nah, faqidut tahurain itu gimana sholatnya? Sholatnya li hurmatil waqti. Kita dulu waktu naik pesawat kan 9 jam, itu kan nabrak waktu sholat sekian kali. Maka kita sholatnya faqidut tahurain. Sholli fardhu dhuhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati. Li hurmatil waqti, atau sholli fardhu dhuhri li hurmatil waqti fardhalillahi ta'ala. Allahu akbar. Allahu akbar. Karena di kursi, di pesawat ya sudah, asal pakai isyarat aja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Selesai. Allahu akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. At-tahiyatul mubarakatuh sholawat. Udah biasa aja. Pokoknya li hurmatil waktu itu gampang. Nanti kalau kita sudah enggak faqidut tahurain lagi, kita bisa bersuci dengan salah satunya, air atau debu, baru sholatnya yang tadi diulangi lagi, i'adah atau qadha, ya, qadha. Itu namanya faqidut tahurain. Nah, ini kalau misalnya ini tadi yang kuncupnya tidak bisa dihilangkan, najisnya tidak bisa dihilangkan, dan ketika mau menghilangkan kuncup itu mungkin tidak ada tukang sunat, waktunya sudah mepet mau ini, maka menjadi faqidut tahurain. Sholat aja li hurmatil waktu. Ya li hurmatil waktu kalau di tempat yang memungkinkan ya harus biasa, yang seperti sholat biasa, nggak ada bedanya sama sekali. Cuma niatnya li hurmatil waktu. Tapi kalau di pesawat atau di mana ya, di bis di mana dan nggak menghadap kiblat nggak apa-apa, itu li hurmatil waktu begitu. Apa namanya? Nah, ini kalau orang hidup yang sulit tadi itu dianggap faqidut tahurain, berarti sholatnya kayak tadi. Nah, sekarang kalau orang meninggal kan wajib mandi ya, artinya dimandikan sama yang hidup. Tapi dia belum sunat dan najis yang ada di dalamnya itu sunatnya ini mohon maaf tidak bisa dibuka, itu kan, tidak bisa dibuka. Otomatis kan dalamnya nggak bisa kebasuh. Padahal orang mayit juga wajib dibasuh juga dalamnya situ. Nah, kalau mayit ini ya, fahaitsu lam yumkin ghuslu ma tahtaha la tuzalu li'anna dzalika yu'addu isra'an bihi. Kalau tidak bisa maka tidak boleh menyunatinya.
karena itu menghina mayit, tidak boleh. Jangan, ini nggak bisa dibuka, kita sunatin dulu, nggak boleh. Orang meninggal nggak boleh. Jadi ya diperlakukan biasa saja dan ditayamumi. Karena nggak bisa pakai air kan, itu karena dianggap nggak bisa pakai air, maka ditayamumi. Kalau orang hidup kan nggak boleh tayamum, dia ada air dan sebagainya, nggak boleh tayamum. Tapi kalau orang meninggal ditayamumi, kemudian disolati, disolati, dikafani, dikubur. Yudfanu bila sholat ala mu'tamad inda Romli. Kalau menurut Imam Romli, ini ulama memang biasa dalam fikih itu beda pendapat ya. Imam Romli dan Ibnu Hajar Al-Haytami Al-Asqalani kayaknya nih. Ibnu Hajar Al-Asqalani ini beda pendapat. Di Ibnu Hajar Al-Asqalani yang berpendapat ditayamumi seperti tadi. Tapi kalau Imam Romli enggak, dia enggak usah ditayamumi dan dikubur tanpa disolati. Lah ini kayaknya terlalu ekstrim. Tapi kalau Imam Ibnu Hajar ditayamumi dan nanti disolati kemudian dikubur. Qala al-Bajuri wala ba'sa bi taqlidihi fi hadhil masalah satran 'alal mayyit. Ya, kita enggak apa-apa ngikuti fatwa beliau menurut Imam Bajuri. Wa yajibu aidan wallahu a'lam.